Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, seperti yang saya janjikan ya, jadi kemarin kan memang ada 2 part ya untuk yang sukses usaha rumahan. Kalau yang di part pertama itu kan tentang Reheni ya, Reheni sukses untuk yang usaha makanan. Kalau yang di part kedua ini tentang les bahasa Inggris, oke? Ikuti bincang-bincangnya dengan Reheni ya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi ini ada part yang kedua dari usahanya Reheni. Ini sekarang kita akan bahas tentang les ya, Reheni ya. Kita akan bahas tentang les. Sudah berapa lama ini buka lesnya Reheni? Lesnya sekitar 5 bulan. Terus bisa dijelaskan nggak secara detail tentang lesnya, tentang programnya seperti apa gitu? Les English House ini lebih ke arah bagaimana mengenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak mulai dari dasar sampai advance mereka mampu gitu ya. Kita mulai dari teen, mulai dari SD ketika dia sudah bisa baca tulis kita oke, mau kita terima untuk dia mau belajar bahasa Inggris sampai dia sekitaran SMA bisa. Jadi gini, ini menerimanya berarti ada ini kualifikasi khusus yang diterima ya? Kebetulan daerah sini untuk SD itu kan belum ada bahasa Inggris, hanya beberapa SD yang menerapkan kurikulum merdeka. Jadi lebih ke arah mereka nggak tahu sama sekali nol ke bahasa Inggris, terutama yang SD. Hanya SMP kan di sini yang sudah mulai bahasa Inggris. Makanya ketika kita SD nggak tahu sama sekali, terus di SMP langsung kompleks kan, bingung anak-anak gitu. Jadi ini kayak misalnya SD itu lebih ke arah persiapan kalau nanti mau masuk SMP ya? Ya begitulah persiapan, tapi ya kita terus menerus mengajarnya, istilahnya biarpun dia masih SD tapi mampu, kita kasih sampai ke arah speaking able untuk speaking siap gitu. Sudah berapa ada siswa ini? Siswa ada 25. Terus itu sistemnya gimana? Maksudnya dibagi per kelompok atau seperti apa? Per kelompok, iya, per kelompok rombel ya, rombongan belajar. SMP ada, SD yang usia 2, yang kelas 2 itu sekali ya, terus ada yang kelas 5 sama kelas 6. Jadi itu dikelompokkan berdasarkan kelasnya ya? Bisa jadi seperti itu, iya. Kebetulan pas mereka mau masuk itu dengan kemampuan yang sama dan kebetulan kelasnya juga pas sama. Terus ini apa sih? Masuknya itu ini, waktunya itu berapa kali dalam seminggu? Seminggu ada 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Kadang anak-anak itu nyaman, kadang nggak mau pulang, masih pengen belajar, ya kita tampung saja dengan senang hati. Alasannya ya masih mau main miss kayak gitu. Kalau patokan kita jatahnya buat mereka 1,5 jam. Ini di les Reheni sendiri? Iya, saya. Ini background pendidikannya Reheni dulu apa? Sebenarnya saya bahasa Jerman.
yang suami bahasa Inggris. Kalau ini kebetulan yang SMP dipegang sama suami karena memang basicnya bahasa Inggris kan, lebih ke arah mungkin lebih lanjut ya kalau ke SMP. Kalau masih SD, insya Allah saya mengatasi selama ini. Dan di bahasa Jerman itu kan memang kita belajar bahasa asing ya, tapi ketika kita tidak tahu bahasa asing kita dikembalikan lagi kalau di Inggris itu begini gitu. Dari bahasa Inggris kita nggak hilang. Kan saya juga berangkat dari kelas bahasa waktu SMP. Oh iya. Berapa biaya lesnya? Kalau untuk biaya selama ini sebenarnya saya nggak matok dari awal itu. Ini kan awalnya saya membuka itu kan karena permintaan teman yang punya anak SD tapi tidak dapat bahasa Inggris, lalu di SMP langsung dapat. Ayo Mbak Heni buka lesan, anak saya mau saya leskan. Ayo sudah buka saja. Akhirnya saya berusaha, oke lah saya coba. Dan lama-kelamaan kan sistem mengajar saya itu diapresiasi sama orang tua. Kok baik, menurut mereka baik, dan saya juga persiapannya juga nggak main-main. Ketika anak sudah konsisten belajar ya saya harus memberikan lebih gitu. Akhirnya mereka berapa tanya harga itu sebenarnya saya nggak mematok ya awalnya. Jadi mereka inisiatif memberikan 100.000, ya alhamdulillah cukup. Terus saya juga memberi keringanan asalkan mau belajar untuk mereka yang tidak punya orang tua atau yatim piatu gitu, saya kasih free hasilnya asalkan anaknya mau belajar. Metode yang digunakan nih? Kalau untuk metode selama ini kita metodenya lebih ke arah pendekatan ke anak-anak itu ya klasik, ada klasiknya, tapi kadang-kadang kita juga pakai media. Terus kita permainan juga ada. Seperti itu, kadang kita mengapresiasi lagu, kita bermain lewat card untuk menghafalkan kosakata. Biasanya kita juga sering lewat permainan seperti itu. Pokoknya senyamannya anak-anak tapi kena ke tujuan kita, yaitu menghafal vocab sebanyak-banyaknya. Terus nilai lebihnya ini bahasa Inggris di sini apa? Nilai lebihnya itu yang pertama kita ramah anak ya, nggak ada ketegangan di antara kita karena saya basicnya juga suka sama anak-anak dan saya sendiri juga anaknya banyak. Jadi bagaimana membuat anak-anak enjoy gitu aja, enjoy les di sini. Mungkin bisa dikasihkan ke tips untuk orang tua supaya anak-anak untuk gampang untuk bahasa Inggrisnya itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita mau, yang pertama itu apapun kita itu harus konsisten. Yang pernah konsisten, disiplin, mau menghafal, karena kan bahasa Inggris ini bahasa asing. Mau nggak mau kita harus menghafal vocabnya gitu. Jadi intinya konsisten menghafal gitu. Terus setelah itu mungkin sering-sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ketika saya habis ngasih grammar, misalnya simple present, kemudian saya ajarkan bagaimana penggunaannya lewat dialog, seperti itu, lewat di dialog, conversation untuk anak-anak. Oke. Terus ini apa sih media promosinya? Orang-orang tahu ini dari mana? Sebenarnya kalau bahasa Inggris saya nggak begitu, ini masih awal ya, belum begitu promosi, cuman lewat orang tua, antar orang tua seperti itu aja. Ya, jadi dari lewat media ya. Saya kan kadang saya ngajar, saya post seperti itu. Oke, terima kasih Reni ya. Sama-sama. Nanti akan ada video teman-teman untuk tentang pola pengajarannya dari IG. Oke, terima kasih, sukses untuk usahanya. Terima kasih. Go. Hello Aina, how are you today? I'm good, Fanya. How about you? I'm fine too. Where is Fia? That is Fia. Hello friends, how are you? I'm fine, Fia. I often see you around here every Sunday. What do you do? I jog in the morning with Fanya.
How about your Julia? What is your activities in Sunday? I go to the park. That sounds great. I should try that too. You must try to open your gate. Okay, friends, I must go to the market. See you. See you. Bye bye. Of the body. Touch your eyes. Eyes. Touch your nose. Nose. Show me your cheek. Show me your lips. Lips. Show me your head. Touch your head. Okay. We have 5 senses. Number 1, sight. Number 2, smell. Number 3, hearing. Number 4, touch. Number 5, taste. We use our tongue to taste ice cream. We use our eyes to see. We use our nose to smell. We use our ears to hearing. Okay, good. Sekarang kakek saya makan roti setiap pagi. Jibril. My grandfather eats bread every morning. Okay, Sita, make a negative sentence. Buat kalimat negatifnya. Berarti kakek saya tidak makan roti setiap hari. Yes. Oke, good. Buat kalimat pertanyaannya, Mira. Berarti apakah? Oke, does My grandfather eat bread every morning. Oke, very dia lagi. He is studying English now. Laura, kami belajar bahasa Inggris sekarang. Kami apa kami? We. Oke, Laura. We are study-nya jadi apa? Studying. Oke, ulangi lagi. I want give your. Wih, kenal Zainul. Kenal Zainul. Udah dipinjam juga. Ini ada. Ada. Who's back? Ayam. You. Punya ayam. Punya ayam. Punya ayam. Punya ayam. Ayam. Punya ayam. Kenal Zainul. Iya. Ini kadang-kadang astagfirullah dan taci. Astagfirullah kadang-kadang Rani. Nul. Abdullah. Baba ayah. Pak. Bundanya. Apa? Dicek itu sudah dikoreksi. Kira video loh ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ngikuti tadi ya bincang-bincangnya sama kayak ini. Terus juga ada ini tatakan praktisnya ya tentang lesnya. Jadi memang dibagi menjadi beberapa sesi. Semoga ini bisa jadi rekomendasi nih teman-teman atau untuk ibu-ibu di rumah yang kegiatannya bisa dilakukan di rumah ya tanpa harus bekerja di luar. Untuk ini bisa jadi salah satu rekomendasi usaha. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa Like, comment, and share. Karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.